A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita di Tabula Rasa, tempat di mana kita sama-sama belajar tentang hidup, membuka pikiran, membuka hati menuju kepada kesadaran, yang mudah-mudahan tayangan ini menambah puzzle-puzzle pengetahuan untuk kita masukkan ke dalam kesadaran kita, membuat dan mentransformasi pengetahuan menuju kepada akhlak dan perilaku yang lebih baik. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ada baiknya kita hening dulu sejenak agar kita hadir utuh di sini saat ini, supaya pikiran kita tidak terlalu sibuk, nggak terlalu loncat ke depan atau ke belakang. Kita buka hati kita dengan menghening. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Semoga kita sudah hadir utuh di sini saat ini, siap untuk sama-sama belajar. Dan seperti biasa, saya tidak bosan untuk mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan berarti lebih tahu, lebih pintar, atau paling benar. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan ini menambah puzzle-puzzle pengetahuan yang mudah-mudahan menambah kesadaran kita untuk jadi sama-sama lebih baik. Sesama murid semesta yang tidak lelah untuk saling belajar. Kita akan masuk ke zakat fitrah, di mana di Ramadan ini pasti ada zakat fitrah. Tetapi nanti kita akan mengerti kalimat zakat ini ada makna yang lebih esensi yang penting untuk kita sadari. Karena berbicara masalah zakat, zakat itu maknanya adalah pembersihan. Nah, yang menarik adalah kalau kita kembali kepada konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kalau kita berbicara kembali kepada Allah, dan kita sudah bahas tentang siapa diri kita, bagian diri kita, kita punya biological birth, tubuh fisik, jasad, kita punya jiwa, dan tentu saja diri sejati kita ini adalah ruh itu sendiri. Maka di surat 32 ayat 9 dikatakan, aku tiupkan ruhku. Jadi ruh adalah percikan Allah yang ada di dalam diri kita, yang senantiasa dia akan kembali kepada sang pemiliknya. Maka yang ilaihi roji'un, yang kembali itu sudah jelas bukan faktor fisik ini. Karena fisik ini, tubuh ini maksimal hanya akan ditempatkan di tempat pemakaman umum. Oleh karena itu berbicara masalah zakat, pembersihan, sejatinya apa sih yang harus dibersihkan? Apakah ketika kita mengeluarkan harta, katakanlah uang, apakah uang itu yang dibersihkan, hartanya yang dimurnikan? Kita akan memaknai ini dalam hakikat atau esensi yang lebih dalam. Sehingga ketika kita melakukan zakat fitrah, kita sangat menyadari bahwa bukan hanya 2,5 yang dikeluarkan. Ketika pembersihan itu terjadi, pembersihan harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus, dinamis, sehingga nanti kita akan memaknai makna dari zakat fitrah itu seperti apa. Mari kita mulai. Kembali kepada pemaknaan dari kata zakat itu sendiri. Zakat pembersihan atau membersihkan gitu, maka di surat 91 di situ juga ada kata-kata zakah, manzakah gitu ya, membersihkan atau menyucikan. Nah, berarti pertanyaannya, bagian yang disucikan yang kaitannya untuk ilaihi roji'un, yang kaitannya untuk kembali kepada Allah, itu bukan dalam konteks fisik, bukan dalam konteks jasmani gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Kalau kita berbicara dalam konteks inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, di mana Allah memberikan atau meniupkan ruh kepada kita, di mana sang ruh inilah yang menjadi diri sejati, di mana ruh ini diberikan kendaraan namanya jasad, dan diberikan aplikasi namanya adalah jiwa. Maka di surat 91 ayat 6 dan 7, dan jiwa serta penyempurnaannya, jiwa di sini nih. Maka Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Di sini ada pilihan. Artinya, jiwa ini bisa dikotori, dan jiwa ini juga bisa kita murnikan.
dalam konteks mengotori dan memurnikan, itulah nanti kita sebagai manusia yang diberikan yang namanya adalah pilihan. Maka sederhana, setiap perilaku kita sebenarnya cuma ada dua outputnya. Membersihkan jiwa kita atau mengotori jiwa kita. Dan itu semua adalah pilihan sekali lagi. Tidak bisa dipaksakan dan dilakukan sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan pembersihan kotoran-kotoran jiwa sebetulnya. Makanya zakat fitrah ada di bulan Ramadan. Tetapi yang paling esensinya adalah, sekali lagi, kita udah pernah bahas bahwa bulan Ramadan 30 hari, tapi Ramadan adalah spirit yang tidak mengenal ruang dan waktu. Berarti berramadan itu seumur hidup. Maka di surat 19 ayat 31 itu ada kalimat menarik di dalam Al-Quran, berzakat seumur hidup. Berzakat selama aku hidup. Artinya memang nanti kita akan menyadari tujuan kita memang dihadirkan di sini, memang setiap langkah dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita selalu belajar membersihkan jiwa. Karena kenapa? Ketika jiwanya bersih, maka ruh bisa berkenan untuk kembali kepada sang pemiliknya. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya, yuk kita mulai menyadari bahwa ketika kita berzakat, itu bukan hanya urusan kita mengeluarkan harta, bukan. Pun, harta adalah jalan untuk kita membersihkan jiwa. Berarti yang dimurnikan atau yang dibersihkannya bukan hartanya, tetapi jiwanya. Karena nanti kita akan mengerti konteks jiwa ini punya kecenderungan untuk yang namanya melekat atau yang disebut dengan yang namanya attachment. Maka hal yang akan bisa membuat melekat dalam kehidupan ini salah satunya adalah harta. Maka di surat 8 ayat 28, ketahuilah hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah itu cobaan. Maka ketika kemelekatannya kuat, itu akan menimbulkan ilah-ilah yang lain. Maka kalau kita berbicara la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, bisa jadi harta yang kita kumpulkan itu jadi Tuhan dalam tanda petik, melekat, menuhankan harta yang akhirnya menomorduakan Allah, sehingga kemelekatan terhadap harta itulah jalan di mana disadari atau tidak jiwa kita sedang dikotori. Disitulah fungsi dari zakat, bagaimana kita selalu belajar untuk membersihkan jiwa ini. Bagaimana proses pembersihannya dan bagaimana berzakat terhadap jiwa kita akan bahas setelah ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Kembali kepada kata zakat tadi, zakat itu adalah pembersihan jiwa. Nah, saya kasih contoh sederhana begini. Ketika jiwa kita mulai aktif, di mana jiwa ini di dalamnya juga terdapat ego, di mana ego itu juga berkaitan dengan keinginan, di mana itu juga akan berkaitan dengan faktor eksternal, maka setiap keinginan, setiap ego itu akan bisa membawa kemelekatan terhadap jiwa kita. Salah satu tantangan terbesarnya adalah harta itu sendiri gitu. Nah maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang beriman, puasa supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Tidaklah disebut orang yang bertakwa sebelum orang itu belajar dan melatih dirinya melepaskan dari kemelekatan harta. Tidaklah disebut orang yang mulia ketika tingkat kemelekatan terhadap hartanya itu masih tinggi. Maka ini esensi dari yang namanya puasa. Oke ya, jadi mudah-mudahan ini mulai terbayang bahwa esensi zakat di sini sekali lagi bukan hanya ngasihnya, bukan uangnya, tapi bagaimana harta ini dijadikan sebagai jembatan, dijadikan sebagai alat untuk bagaimana kita melepaskan kemelekatan. Contoh,
Dalam konteks hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Oke ya, supaya kamu jadi orang yang takwa. Ingat, puasa adalah jembatan, bukan titik sampai. Jadi, ketika hari ini saya tidak makan dan tidak minum, apakah udah sampai di titik takwa? Belum tentu. Jadi bukan penilaian utama ketika saya tidak makan dan tidak minum. Itu poin pentingnya. Jangan sampai kita berpuasa, di mana puasa itu kan salah satu artinya juga menahan gitu ya. Betul kita menahan makan, menahan minum. Betul kita menahan amarah, emosi dan seterusnya, betul. Tapi yang bahaya ketika juga, ambil contoh sederhana aja. Kalau kita biasa makan sehari 3 kali nih, berarti kalau waktu puasa, setidaknya jatah makan siang kan nggak ada, nggak kita makan. Berarti kita punya jatah makan siang yang nggak kita makan. Tujuan utama dalam berpuasa ini adalah ibadah sosial. Justru memberikan jatah makan siang kita kepada fakir miskin. Nah menariknya, kalau kita berbicara masalah tadi menahan gitu ya, ini jangan sampai bahwa makan ditahan, minum ditahan, emosi ditahan, tapi ngasih juga jadi ditahan juga karena jadi nggak memberi kepada fakir miskin, gitu kira-kira. Justru nilai dari tidak makan dan tidak minumnya, salah satunya adalah saya tidak mengambil hak makan siang saya, tapi saya berikan itu kepada fakir miskin. Dan disitulah kita melatih untuk melepaskan kemelekatan terhadap harta. Dan justru disitulah nilai ketakwaan yang paling terpenting, bukan masalah saya nggak makan nggak minumnya, tetapi saya bisa beli makan, saya bisa beli minum, dan bahkan bisa kapanpun dan dimanapun, katakanlah begitu. Tapi karena saya yakin, karena saya ingin menjadi orang yang takwa, saya ingin berzakat untuk membersihkan jiwa saya, maka makan siang ini saya tidak akan ambil, tapi jatah makan siang ini saya kasih ke fakir miskin yang membutuhkan. Jadi artinya, konteks berRamadan atau konteks berpuasa ini, secara esensi nomor 1 kembali kepada nilai-nilai yang disebut dengan yang namanya takwa. Ali Imran 134 itu selalu mengatakan, ciri orang bertakwa nomor 1 itu adalah bersedekah baik lapang maupun sempit. Dalam konteks di sini juga tidak hanya selalu harus materi fisik, enggak juga. Ketika tidak punya uang, kita bisa bersedekah dengan waktu, dengan tenaga. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan senyum itu juga adalah sedekah juga, gitu intinya. Artinya, poinnya adalah apapun yang kita lakukan dalam berbuat kebaikan yang memiliki nilai-nilai bermanfaat, yang pada poinnya adalah mampu melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang ada di dalam diri kita yang membuat jiwa kita justru malah kotor. Inti daripada zakat di sini, sekali lagi, bukan hanya apa yang dikeluarkan, tetapi bagaimana jiwa kita melepas atau dilepaskan dari kemelekatan-kemelekatan, wabil khusus dalam konteks zakat ini adalah harta. Karena sekali lagi, harta adalah satu objek di mana hal yang amat sangat melekat ke dalam jiwa kita, yang di situ menjadi potensi Tuhannya sangat tinggi sekali. Begitu kita berpuasa, makan siangnya kita nggak makan, sebaiknya kita berikan ke fakir miskin. Untuk apa? Belajar menzakahkan jiwa kita. Belajar membersihkan jiwa kita. Dan menariknya, ada satu parameter indikator ketika jiwa kita mulai bersih. Ketika zakat itu mulai dilakukan. Dan indikator parameter ini sangat jelas terasa. Seperti apa sih indikator parameter orang yang berzakat? Kita bahas setelah ini. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Yuk kita berzakat ini bukan semata-mata hanya tahunan. Itu ya, dalam konteks zakat ini sesuai di Al-Quran 1931, aku berzakat seumur hidupku gitu. Karena sekali lagi, tugas utama kita sebetulnya melepaskan. Detachment dalam konteks bagaimana kita belajar selalu melepaskan dari belenggu-belenggu dunia, salah satunya adalah belenggu-belenggu harta.
Nah, kita kembali ke parameter indikator zakat tadi. Supaya nanti kita sadar penuh betapa pentingnya kita melakukan zakat. Kalau kita mencari tujuan akhir dari apapun yang kita lakukan dalam hidup, disadari atau tidak, ultimate gitu ya, hal yang paling ujung utama, paling penting lah gitu kita sebutkan. Apa sih yang kita cari dalam hidup? Happiness, kebahagiaan. Disadari atau tidak, apa yang kita lakukan, motivasinya ujungnya pasti ke situ. Pasti semuanya adalah untuk bagaimana aku lebih bahagia, aku mau bahagia, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, menariknya, banyak orang yang salah sasaran mencari happiness itu di luar dirinya. Karena dianggap dengan banyak uang, dia bisa bahagia, dengan jabatan tinggi, dia bisa bahagia, dengan ketenaran, dia bisa bahagia. Dan ternyata ketika salah alamat mencari kebahagiaan di luar dirinya, yang justru dengan mencari uang dia bisa mengotori jiwanya, dengan jabatan dia bisa mengotori jiwanya, dengan ketenaran dia bisa mengotori jiwanya, alih-alih mencari kebahagiaan, dia mengisi jiwanya penuh dengan kotoran-kotoran yang pada akhirnya menutup atau memblok si kebahagiaan yang sejatinya ada di dalam dirinya sendiri. Jadi bahagia itu nggak pernah ada di luar, bahagia itu bukan objek, bahagia itu bukan bagaimana berhubungan, bahagia itu bukan bagaimana memiliki, bukan itu poinnya. Tapi justru kebahagiaan itu akan didapatkan ketika kita bisa melepaskan. Karena orang yang tidak bahagia adalah orang yang terlalu banyak melekat kepada sesuatu selain daripada Allah itu sendiri. Maka, kalau tadi kita berbicara indikator parameter orang yang berzakat, ketika kita bersedekah baik lapang maupun sempit, siang atau malam kapanpun, dalam keadaan apapun, ketika kita melepaskan kotoran-kotoran jiwa kita, salah satunya berkaitan sama zakat ini adalah harta. Ketika kita melatih untuk berbagi, ketika kita melatih untuk menolong, dan itu dilakukan dalam rutinitas keseharian kita, perlahan kotoran-kotoran jiwa kita ini akan semakin bersih, akan semakin keluar kotoran-kotorannya. Sehingga itulah kenapa hal ini penting sekali untuk dilakukan secara kontinu. Nah, Al-Baqarah 274 mengatakan begini, orang yang melakukan kebaikan ini, yang menzakahkan, membersihkan jiwanya, poin pentingnya adalah tidak ada kecemasan, tidak ada khawatir, dan tidak bersedih hati. Puncaknya adalah kebahagiaan itu sendiri. Puncak dari semua pencapaian hidup kita adalah bahagia. Ternyata jalan menuju kebahagiaan itu adalah bagaimana kita melakukan zakat itu sendiri. Sekali lagi, zakat di sini bukan yang tahunan sekali gitu, bukan. Tetapi bagaimana kita selalu membersihkan jiwa kita. Maka ketika ada kesempatan menolong, sebisa mungkin kita ambil kesempatan itu. Ketika ada kesempatan kita bisa bermanfaat, sebisa mungkin kita ambil kesempatan itu. Jangan lupa, di surah 17 ayat 15 dikatakan, berbuat baik untuk dirimu, berbuat jahat juga untuk dirimu. Jadi jangan pernah berpikir ketika kita menolong orang lain, saya lagi nolong dia. Bukan. Ketika saya membantu siapapun, saya lagi menolong siapapun itu. Bukan. Karena begitu saya sedang menolong siapapun, sejatinya saya sedang berzakat. Sejatinya saya sedang melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang pada akhirnya menolong siapapun itu sama dengan menolong diri sendiri. Tidak ada jalan lain untuk menolong diri kecuali dengan menolong orang lain. Disitulah pentingnya bagaimana kita saling tolong-menolong dan saling bermanfaat. Itulah kenapa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita didesain untuk saling merahmati. Artinya, kita diberikan opportunity untuk berzakat nih setiap hari. Tapi balik lagi, itu adalah pilihan. Apakah kita mau membersihkan jiwa kita dengan cara berzakat tadi, dengan cara berderma tadi, dengan cara menolong tadi, atau justru kita berpikir bahwa, ngapain juga nolong, nanti uang saya berkurang. Ngapain juga nolong, nanti kekayaan saya jadi menipis. Dalam hitungan manusia, orang yang kaya itu adalah orang yang banyak memiliki.
Tapi dalam hitungan semesta, hitungannya akhirat, hitungannya Allah, orang yang kaya justru adalah orang yang banyak memberi, orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak melepaskan kemelekatannya. Karena kenapa? Semakin banyak kemelekatannya lepas, semakin tingkat bahagianya itu akan tinggi. Maka di surat 59 ayat 9 itu dikatakan, beruntunglah orang yang melepaskan kekikiran di dalam dirinya. Artinya, ketika kita tidak melatih untuk menolong, berderma, berbagi, bersedekah, ada satu sifat yang sangat merugikan dalam kehidupan kita. Itu namanya adalah kikir. Begitu kita masuk ke area kikir, yang paling pasti kita akan sulit memiliki pikiran yang sangat-sangat bersih. Karena kekikiran itu akan membawa kepada kekhawatiran. Kekhawatiran akan membawa kepada ketidakbersyukuran. Ketidakbersyukuran itu akan sangat jauh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, mari kita memaknai zakat ini bukan hanya kegiatan rutinan tahunan, apalagi mungkin dengan persentase-persentase, yaitu mungkin oke dalam persentase tertentu karena sudah ada aturan dan ukurannya. Tetapi mari kita selami lagi makna ini bahwa berzakat poinnya adalah bagaimana kita melepaskan kemelekatan terhadap harta untuk melepaskan semua kemelekatan-kemelekatan di dalam jiwa kita untuk bagaimana kita mencapai puncak kebahagiaan di dalam hidup ini. Semoga semangat zakat dan semangat Ramadan ini tidak hanya selesai dalam 30 hari ini, tapi semangat ini akan menjadi semangat seumur hidup kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.